Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita bayangkan. Suatu hari Bapak Ibu membuka aplikasi rekening atau buku tabungan, lalu tiba-tiba melihat ada angka tambahan yang cukup besar dari rapelan pensiun. Tentu terasa senang, tetapi mungkin juga muncul tanda tanya. Dari mana angka ini datang? Kenapa nominalnya bisa berbeda dengan perkiraan? Mengapa prosesnya terasa lama sekali? Pembahasan panjang ini dibuat agar semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan cara yang tenang, runtut, dan mudah dipahami. Insya Allah, setelah Bapak Ibu menekan tombol subscribe, kita akan masuk ke penjelasan lengkap yang selama ini menjadi sumber rasa penasaran banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, mari kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul beberapa bulan terakhir. Mengapa pemerintah baru sekarang mengumumkan nominal resmi rapelan kenaikan pensiun? Mengapa angka yang diterima berbeda dari berbagai prediksi yang sempat beredar? Mengapa janda, duda, veteran, dan ahli waris menerima nominal yang tidak sama dengan pensiunan reguler? Dan yang paling sering ditanyakan, kapan sebenarnya uang rapelan itu masuk ke rekening? Untuk menjawab semua ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang dan melihat bagaimana prosesnya berjalan sejak awal. Penetapan kenaikan pensiun bukan proses satu malam. Bisa dikatakan prosesnya sudah mulai bergerak sejak akhir tahun 2023, ketika pemerintah menyusun arah kebijakan fiskal, proyeksi anggaran, dan kemampuan APBN untuk tahun 2024 dan 2025. Banyak orang mengira kenaikan pensiun itu sederhana. Presiden mengumumkan, Kementerian Keuangan mencairkan, Taspen dan Asabri menyalurkan. Padahal di balik layar, ada rangkaian panjang yang melibatkan banyak lembaga. Kementerian Keuangan, Bappenas, BKN, Taspen, Asabri, hingga DPR. Semuanya punya peran dalam menyusun besaran kenaikan pensiun dan rapel yang Bapak Ibu terima. Salah satu alasan mengapa tahun ini proses terasa lebih panjang adalah karena pemerintah tidak sekadar menetapkan persentase kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun lalu, pemerintah mulai menerapkan perubahan formula indeksasi pensiun. Tujuannya agar besaran pensiun lebih mencerminkan kebutuhan hidup nyata para pensiunan yang terus meningkat, dipengaruhi inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta biaya kesehatan yang menjadi salah satu pengeluaran terbesar di usia lanjut. Indeksasi baru ini tidak hanya memengaruhi pensiunan biasa, tetapi juga janda, duda, veteran, dan ahli waris. Jika dulu kenaikan pensiun sering diberikan dalam bentuk persentase yang relatif rata, kini kenaikan dibedakan lebih rinci berdasarkan golongan, masa kerja, dan kategori penerima. Artinya, nominal rapel tiap orang sangat mungkin berbeda meski golongannya sama, karena masa kerja, status keluarga, dan kategori penerima tidak selalu seragam. Pada tahap awal, pemerintah sempat mempertimbangkan angka kenaikan yang lebih moderat karena tekanan fiskal APBN 2024-2025 cukup besar. Anggaran untuk subsidi energi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terus meningkat. Namun setelah melihat kondisi inflasi dan dampaknya pada masyarakat usia lanjut, Kementerian Keuangan mengajukan skema indeksasi berlapis, di mana kelompok yang dianggap lebih rentan seperti janda, duda, veteran, dan ahli waris mendapat perhatian khusus dalam perhitungan. Selain faktor fiskal dan inflasi, ada alasan teknis yang membuat pengumuman nominal rapelan tidak bisa tergesa-gesa. Taspen dan Asabri harus melakukan pemutakhiran data menyeluruh. Data golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, dan formula penghitungan perlu diverifikasi ulang. Satu data yang keliru, misalnya masa kerja pensiunan golongan 3 yang tercatat tidak sesuai, bisa membuat nominal rapel setahun berbeda jauh. Selisih kecil dalam persentase dapat berubah menjadi ratusan ribu bahkan jutaan rupiah jika dikumpulkan dalam bentuk rapelan. Untuk kategori janda atau duda, perhitungannya lebih kompleks karena sistem menggunakan persentase tertentu dari gaji pokok pensiun suami atau istri yang telah wafat. Bagi veteran, perhitungan berbeda lagi karena mengikuti regulasi khusus berdasarkan tingkat pengabdian dan kategori veteran. Mengingat rumitnya formula dan adanya perubahan indeksasi, sistem di Taspen dan Asabri harus diperbarui, diuji, dan diverifikasi sebelum nominal resmi bisa diumumkan. Setelah perhitungan dan verifikasi berlangsung berbulan-bulan, barulah pemerintah menetapkan nominal resmi rapelan 2025. Bagi sebagian besar pensiunan, jumlah yang muncul mungkin terasa lebih besar dari perkiraan awal.
Hal ini terjadi karena rapel biasanya mencakup periode yang cukup panjang sejak awal kebijakan diberlakukan hingga mendekati waktu pencairan. Misalnya, pensiunan golongan 2 atau 3 yang pensiun bulanannya beberapa juta, bisa saja menerima rapel yang totalnya 2-3 kali lebih besar dari pendapatan bulanan, karena mencakup banyak bulan sekaligus. Pensiunan dengan masa kerja panjang atau golongan tinggi tentu berpotensi menerima nominal yang lebih besar lagi, sesuai ketentuan. Hal lain yang membuat rapelan tahun ini menjadi pembicaraan besar adalah target pemerintah agar rapel diberikan secara penuh sesuai ketentuan, bukan dicicil terlalu panjang. Tujuannya agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh para pensiunan. Namun, semua itu tetap mengikuti aturan anggaran negara dan prosedur resmi. Setiap tahapan harus lolos verifikasi sebelum dana benar-benar disalurkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kapan uang rapel benar-benar cair? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat alur teknisnya. Setelah nominal ditetapkan, Kementerian Keuangan harus menerbitkan dokumen perintah bayar yang dikenal sebagai SP2D. Inilah kunci utama bagi bank penyalur untuk memulai transfer dana ke rekening penerima. Tanpa SP2D, bank tidak bisa memproses dana APBN karena setiap rupiah yang keluar harus didukung dokumen resmi tersebut. Jika ada tahapan persetujuan yang belum lengkap, SP2D belum dapat diterbitkan, dan pencairan pun belum bisa dilakukan. Disinilah terkadang terjadi penyesuaian jadwal di lapangan. Setelah SP2D terbit, barulah bank-bank penyalur yang bekerja sama dengan Taspen dan Asabri melakukan pengiriman dana secara massal atau bulk transfer. Sistem ini memungkinkan ribuan hingga jutaan transfer diproses dalam satu rangkaian. Kelebihannya adalah lebih cepat dan seragam secara tanggal masuk, meskipun jam masuk ke rekening bisa berbeda-beda. Ada yang pagi, siang, atau sore. Pensiunan yang menggunakan bank daerah kadang memerlukan waktu tambahan di proses internal bank. Tapi targetnya dana tetap masuk sesuai tanggal yang ditetapkan secara nasional. Digitalisasi birokrasi dan perbankan membuat proses ini rata-rata lebih cepat dibanding beberapa tahun lalu. Namun untuk kelompok tertentu seperti janda, duda, veteran, dan ahli waris, sering masih dibutuhkan verifikasi manual. Bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan tidak ada kesalahan NIP, status keluarga, atau data kependudukan yang bisa merugikan penerima. Penerima veteran juga mendapat perhatian khusus, karena organisasi-organisasi veteran selama ini aktif menyuarakan peningkatan tunjangan akibat biaya hidup yang terus naik. Pemerintah akhirnya menyetujui pola kenaikan yang memberi perhatian lebih kepada kelompok rentan ini. Dengan seluruh proses yang panjang dan kompleks ini, wajar jika pengumuman nominal rapelan tahun ini menjadi salah satu pengumuman terbesar bagi para pensiunan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya karena nilainya terasa besar, tetapi juga karena rapel mencakup periode yang panjang dan kenaikan yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya sementara. Sebagai penegasan, penting kami sampaikan disclaimer resmi. Informasi dalam penjelasan ini disusun berdasarkan keterangan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat oleh instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Taspen, Asabri, dan lembaga pemerintah lainnya. Namun, kebijakan pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan terbaru dan kondisi fiskal negara. Konten ini bukan surat keputusan, bukan dokumen resmi, dan bukan pengganti pengumuman langsung dari pemerintah. Tujuannya adalah memberi gambaran umum agar Bapak Ibu lebih paham dan lebih tenang. Karena itu, sangat disarankan untuk selalu memeriksa informasi terbaru melalui website resmi Taspen dan Asabri, portal Kementerian Keuangan, kanal komunikasi resmi pemerintah, atau kantor cabang terdekat. Hanya informasi yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah yang bersifat final dan mengikat. Dengan memahami semua penjelasan ini, semoga Bapak dan Ibu dapat menunggu proses pencairan dengan hati yang lebih tenang, penuh syukur, dan bijak dalam menyaring informasi. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal pembaruan resmi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.